Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nandaku sekalian, kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di kelas 9 ini kita akan belajar PKN dengan 6 bab, ya, 3 bab di semester pertama, 3 bab berikutnya di semester kedua. Nah, pada kesempatan kali ini dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi bab pertama itu kita bahas terlebih dahulu. Dinamika Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Hakikat Pancasila. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, marilah bersama-sama kita buka dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diawali dengan Bismillah, apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat. Kemudian kalian juga lebih mudah dalam menangkap informasi yang berusaha saya sampaikan, ya. Ya, langsung saja kita mulai. Hakikat Pancasila. Hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup, pedoman hidup, petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila juga berperan dalam memecahkan persoalan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup, ya, sebagai acuan, bagaimana bertingkah laku gitu kan, petunjuk arah harus kemana. Kalau jika menghadapi fenomena yang seperti ini, kita harus bersikap seperti apa, ya, itu hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup. Kemudian hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum. Pancasila sebagai ide sehingga menjadi suatu sumber nilai, norma serta kaidah baik moral maupun hukum negara. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa. Artinya, setiap warga negara Indonesia harus patuh dan taat pada Pancasila. Apabila tidak patuh, bagaimana? Apakah akan mendapatkan hukuman? Tentu saja. Contohnya, sila ketiga, ya, Persatuan Indonesia. Jika terjadi peperangan antar desa, misalnya, ya, peperangan antar desa kan itu berarti memecah belah persatuan dan kesatuan. Siapa yang akan dihukum? Yang akan dihukum, yang pertama kali dicari adalah biang keladinya. Maksudnya biang keladi itu sumber masalahnya siapa? Itu. Kemudian yang kedua, jika memang itu melibatkan seluruh aspek orang yang terlibat tadi, ya semuanya dihukum. Kemudian hakikat Pancasila sebagai ideologi. Ideologi negara memiliki makna wujud cita-cita bangsa dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat adil dan makmur. Komitmen yang mendorong semangat masyarakat dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bangsa, serta menjadi alat pemersatu yang terdiri atas beragam suku, bahasa, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Dinamika perkembangan Pancasila. Dinamika, apa itu dinamika? Dinamika itu permasalahan, bisa diartikan sebagai permasalahan, kemudian perubahan. Dinamika perkembangan Pancasila. 1. Masa pengusulan. Masih ingat bagaimana Pancasila itu lahir, ya? Kapan Pancasila itu lahir? Pancasila lahir pada saat sidang BPUPKI 29 sampai dengan 1 Juni 1945.
Namun, penetapan Hari Pancasila diperingati pada 1 Juni 1945. 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas yang akan dijadikan dasar negara. 31 Mei dilanjutkan oleh Dr. Supomo mengemukakan 5 asas sebagai dasar negara. Dan 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara dalam pidato di depan peserta sidang. Jadi ketiga tokoh ini sama-sama mengusulkan 5 asas, 5 dasar negara. Hasil sidang BPUPKI. 1 Juni 1945, BPUPKI mengambil keputusan sebagai berikut. Insinyur Soekarno menamakan kelima asas tersebut dengan istilah Pancasila. Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia merdeka. Pancasila sebagai nama dari dasar negara Indonesia merdeka. Jadi ketika Indonesia merdeka, dalam menjalankan kehidupan berbangsanya yang dijadikan dasar, yang dijadikan landasan adalah Pancasila. Membentuk panitia 9 yang bertugas merumuskan usul-usul yang belum disepakati dalam sidang. 22 Juni 1945, panitia 9 berhasil merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar yang oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta atau dikenal juga sebagai Piagam Jakarta Charter ya. Maaf. Piagam Jakarta dikenal juga sebagai Jakarta Charter. Isinya apa Jakarta Charter itu? Pembukaan Undang-Undang 1945. Ya. Jadi Jakarta Charter itu isinya pembukaan Undang-Undang 1945. Pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949 ya, jadi ini dinamika perkembangan Pancasila. 18 Agustus 1945 sidang PPKI yang membahas naskah rancangan hukum dasar yang ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan Pancasila yang berasal dari Piagam Jakarta disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang 1945. Namun ada perubahan pada sila pertama. Jika pada sila pertama itu masih orientasinya masyarakat Indonesia itu masih berorientasi pada keislaman. Nah, pada Piagam Jakarta ya, kemudian pada pembukaan ini dia dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia menggunakan sistem multipartai melalui kabinet parlementer. Meskipun sudah merdeka, ternyata pihak sekutu dan Jepang tidak rela dan ingin membatalkan kemerdekaan Indonesia sehingga terjadi pertempuran seperti Pertempuran Surabaya, Pertempuran 5 Hari Semarang, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, dan Bandung Lautan Api. Untuk masing-masing pertempuran ini akan kita bahas di materi yang selanjutnya, semester 2 mungkin ini ya. Ya, jadi Pancasila itu sebagai dasar negara memiliki dinamika tersendiri. Baik itu serangan dari luar dalam mengancam Pancasila sebagai dasar negara ini maupun serangan dari dalam. Ketika Indonesia menghadapi Jepang, Belanda membonceng tentara sekutu melalui Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. 29 September 1945, tentara sekutu dan pasukan NICA tiba di Indonesia serta mendarat di pelabuhan Tanjung Priok. Masa demokrasi parlementer. Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi RIS ya. Ini pengaruh dari Belanda juga. Yang merupakan konsekuensi diterimanya hasil konferensi meja bundar yang dituangkan dalam Konstitusi RIS. Indonesia merupakan negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Ini akal-akalannya Belanda lagi.
Wilayah Indonesia yang dimaksudkan dalam RIS adalah Sumatera, Jawa, dan Indonesia Timur. Wilayah kekuasaan diperkecil dan Indonesia ada di dalam bagian RIS. Tuh. RIS mempunyai kedudukan yang sama dengan Belanda. 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali ke NKRI dengan pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara 1945. Yang tadinya Indonesia negara kesatuan, ya, negara Republik Indonesia diubah menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Ini akal-akalannya Belanda. Jadi setiap pulau itu dibuat negara sendiri, ya. Setiap pulau itu dibuat negara sendiri, Sumatera sendiri, Kalimantan sendiri, Jawa sendiri, Sulawesi sendiri. Kenapa dibuat seperti itu? Untuk mempermudah memecah belah. Apa istilah pecah belah dalam bahasa Belandanya? Divide et impera. Namun akhirnya pada 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyatakan kembali ke NKRI dengan pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sebelum pengesahan pembubaran RIS tersebut terjadi demonstrasi besar-besaran menuntut kembali ke NKRI. Melalui perjanjian antara 3 negara bagian, negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur dihasilkan pembentukan NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Terjadi pemberontakan APRA, pemberontakan Republik Maluku Selatan, pemberontakan PPRI atau Permesta. Kemudian pada masa Orde Lama, ini benar-benar perjalanan ya dari awal lahirnya Pancasila sampai dengan ini sudah sampai di Orde Lama. Orde Lama itu pemerintahan Soekarno 1959 sampai 1966. Orde Lama dengan sistem terpimpin. Pada masa ini sering terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, ya. Nilai-nilai Pancasila yang tadinya terutama sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan Undang-Undang 1945 karena kepemimpinan terpusat pada presiden dan lemahnya pengawasan oleh DPR. Jadi presiden ini mempunyai kekuatan mutlak. Apa yang dikatakan presiden yaitu yang dijalankan tanpa harus mempertimbangkan pertimbangan dari DPR. Munculnya pertentangan politik dan konflik lainnya berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi semakin memburuk. Kemudian ada istilah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ini titik balik kebangkitan Indonesia, ya. Keadaan tata negara Indonesia mulai membaik, namun kondisi ini dimanfaatkan komunis untuk menanamkan pengaruhnya dalam NKRI ini. Ada lagi. Tadi 5 Juli berkat dekret Presiden 5 Juli 1959 keadaan ekonomi mulai membaik. Tapi karena ada pengaruh bangsa asing dari Cina, dari Rusia juga ya, akhirnya Indonesia terkena pengaruh paham komunis. Muncullah ideologi manifesto politik Undang-Undang Dasar 1945, sosialis, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Puncaknya adalah peristiwa, dari gerakan komunis ini tadi, puncaknya adalah peristiwa gerakan 30 September PKI, ditandai dengan pembunuhan terhadap para jenderal Angkatan Darat. Namun aksi ini dapat ditumpas pada 1 Oktober 1965 yang dikenang sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Meskipun Indonesia melalui berbagai rintangan, ya, pada masa 1965 itu benar-benar suasananya itu ya hening, rawan, menakutkan, seram, ya, segala macam lah. Bagaimana tidak, salah satu bintang Jenderal Bintang 5 Indonesia itu berhasil dibunuh oleh PKI ini tadi, gerakan PKI. Meskipun
terjadi serangan besar-besaran oleh PKI tadi dengan pimpinan di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, presiden kedua Indonesia, akhirnya G30 SPKI ini tadi berhasil ditumpas pada 1 Oktober 1965. Jadi para jenderal itu tadi dibunuh pada 30 September malam. Kemudian langsung diadakan operasi militer yang selesai pada dini hari 1 Oktober. Kenapa kok dikenang sebagai hari kesaktian Pancasila? Karena Pancasila ini tadi diberikan ujian yang begitu beratnya ya, melalui serangan dari PKI ini tadi. Tapi Pancasila berhasil menang ya, Indonesia berhasil menang, berhasil menumpas perlawanan, menumpas pemberontakan tadi sehingga dikenang sebagai hari kesaktian Pancasila. Jangan sampai keliru, 1 Juni hari kelahiran, 1 Oktober hari kesaktian. Masa Orde Baru. Orde Baru itu masanya Presiden Soeharto ya, presiden kedua. Pemerintahan Orde Baru lahir dengan mengupayakan beberapa program, yaitu mereaksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, menjalankan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Nah, untuk materi kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti bisa kita sambung lagi di pertemuan berikutnya untuk ancaman nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ya. Jadi dari kelahiran Pancasila sampai dengan Orde Lama dulu yang kita bahas. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Jika isi video ini masih kurang, boleh buka buku kalian pahami yang ada di buku. Nanti ketika kalian membaca menemui kesulitan, boleh bertanya. Mungkin sekian video kali ini. Karena tadi kita buka dengan Bismillah, maka kita akhiri dengan Hamdalah. Mari bersama-sama kita akhiri dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.